Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-ikhwah wal akhawat yang hadir di Masjid Arba'un Nas Universitas Riau ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk menikmati majelis ilmu ini. Mudah-mudahan seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga yang membuat kita senantiasa berbahagia di dunia apalagi di akhirat nanti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa menghasung kita, memotivasi kita untuk selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan selawat dan salam itu semakin besar cinta kita kepadanya, semakin tinggi penghormatan dan ta'zim kita kepadanya, sehingga mudah dengan izin Allah kita mengikuti ajaran dan mentaati titah dan perintahnya. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, saya hormati. Kembali kita melanjutkan kaji bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita selesai dari hadis yang ke-38 dan sekarang masuk hadis yang 39. Qala rahimahullahu ta'ala, al-hadithu at-tasi'u wath-thalathun, hadis yang ke-39. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib
Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan juga anak pamannya. Beliau lahir 3 tahun menjelang hijrah Nabi ke Madinah, dan wafat Nabi alaihi salatu wassalam umurnya sekitar 13 tahun. Didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dijadikan seorang yang faqih dalam beragama dan ahli dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Sehingga jadilah beliau imam a'immatit tafsir, sehingga bergelar Habrul Ummah wa Turjumanu Al-Qur'an, ulama besar umat dan sebagai ahli tafsirnya Al-Qur'anul Karim. Radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati atau tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan untukku dari umatku al-khata', sesuatu yang tersalah, wan nisyan, dan yang terlupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksa mereka melakukannya. Hadithun hasanun, hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Baihaqi wa ghairuhuma, dan selain keduanya, yaitu Imam Ad-Darqutni dalam As-Sunan, Ibnu Hazm dalam Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati pula oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian Imam Al-Baihaqi seperti dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah juga menghasankannya, dan demikian pula disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir dan lain-lainnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Hadis ini pertama adalah merupakan kaidah min qawaidil ahkam, kaidah di antara kaidah-kaidah besar dalam masalah hukum syar'i. Yang kedua, dia adalah sebagai hadiah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana segala sesuatu yang tersilap dan terlupa serta yang terpaksa dilakukan maka tidak diberikan dosa. Jadi berkata innallaha tajawaza. Tajawaza artinya membiarkan atau seperti tidak terjadi apa-apa. Tajawaza fulan an fulan artinya dia tidak menghukumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi alaihi salatu wassalam sebagai rahmatan lil alamin dan rahmat bagi umat ini, maka apapun yang tersalah yang dilakukan oleh umat ini, Allah tidak memberikannya dosa. Jadi melakukan sesuatu karena salah itu tidak berdosa, sesuai dengan ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau beri dosa. La tu'akhidh. Jadi at-tajawuz lawannya adalah al-mu'akhadah. Al-mu'akhadah maknanya adalah diberi dosa, dan konsekuensi dosa tentu disiksa. Nah, lawan daripadanya adalah at-tajawuz, yaitu tidak memberi dosa. Rabbana la tu'akhidna, ya Rabb kami, jangan engkau beri dosa kami. In nasina,
aw akhtana. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Bila kami lupa atau tersalah. Lupa atau tersalah. Dalam riwayat Allah menjawab wajabat. Artinya ini sudah ditetapkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an dan hadis sama-sama mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba karena lupa atau karena salah, lupa atau silap, itu tidak diberikan oleh Allah dosa. Tidak diberikan dosa. Lalu wa mastukrihu alaihi, apa yang dipaksa juga ada disebutkan dalam ayat lain, illa man istukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur tetapi hatinya tentram dengan keimanan. Ayat ini turun ketika Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu wa an abihi wa an ummih, ketika tidak disiksa oleh orang-orang Quraisy dengan penyiksaan yang luar biasa, ganasnya dan kanibalnya, sampai ibundanya merupakan wanita pertama yang syahid dalam Islam. Bahkan orang pertama yang syahid dalam Islam itu Sumayyah radhiyallahu taala anha. Kemudian bapaknya Yasir melihat ayah dan ibunya dibunuh di depan matanya. Akhirnya dia tidak tahan ketika dipaksa mengucapkan kalimatul kufur, kalimat kekufuran. Akhirnya dia mengucapkannya walaupun hatinya sebenarnya tetap dengan keimanan. Jadi khata dalam ayat tadi dengan lupa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian yang terpaksa yaitu ayat tentang Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Kalaulah kalimat kufur, kalimat kekufuran dan kesyirikan diucapkan oleh seorang hamba karena dipaksa. Karena darurat. Darurat itu adalah yang berkaitan dengan ad-daruratul khams, yaitu darurat yang 4, yaitu sesuatu yang harus dijaga. Ad-daruratul khams yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan kehormatan diri. Bila terancam salah satu dari kelima ini, terancam agamanya, atau terancam hilang akalnya, terancam hilang nyawanya, atau terancam harta dan kehormatan dirinya, maka ketika dia terpaksa, maka Allah maafkan. Ya, itu dulu ketika di masa-masa penjajahan Belanda dan Jepang dulu, sering ulama-ulama kita dipaksa untuk mengucapkan kekufuran. Seperti yang terjadi di masa Jepang, dikumpullah para ulama kaum muslimin di Batavia atau di Jakarta sekarang. Maka oleh pasukan Jepun, pagi-pagi ketika terbit matahari, mereka disuruh ruku ke matahari, karena agama Jepang adalah penyembah matahari. Subhanallah, sebagian besar atau semuanya ulama terpaksa mengambil rukhsah ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan. Bukan merubah hukum, tidak. Hukumnya tidak haram, tapi boleh melakukannya karena terpaksa. Ya, karena terpaksa. Dia tidak haram. Maka semuanya ruku kecuali disebutkan adalah ayahandanya Imam atau Buya Hamka rahmatullahi ta'ala alal jami', yaitu beliau tidak mengambil rukhsah. Dia tidak mengambil rukhsah, tetap tidak mau sujud atau ruku kepada matahari. Selebihnya mengambil rukhsah. Ketika ditanya oleh Buya Hamka ke ayahnya,
Abdul Malik Amrullah, Abdul Karim Amrullah, kenapa ayah tidak mau ruku padahal ada rukhsahnya? Ada rukhsahnya, ada keringanannya. Artinya andainya dia ruku dan tetap beriman pada Allah tabaraka wa taala, maka dia tidak berdosa. Apa kata beliau? Sesungguhnya wahai anakku, mati itu sama saja rasanya. Mati itu sama saja rasanya. Mati dibunuh, mati tenggelam, mati terbakar, mati di tempat tidur, sesungguhnya sama. Maka saya tidak lagi mempedulikan itu. Jadi ayahnya tidak takut lagi mati. Tapi alhamdulillah justru selamat. Karena kadang-kadang yang memiliki hati itu adalah Allah tabaraka wa taala. Bisa saja orang yang asalnya kekufuran pada dirinya, tetapi Allah jadikan dia menghormati orang-orang yang teguh mempertahankan prinsipnya. Masyaallah kiram. Jadi di sini ada 3. Bahwasanya bila tuan-tuan melakukan amalan suatu yang kalau dikerjakan berdosa, maka terlupa. Dikerjakan, maka tidak berdosa. Atau sesuatu yang bila dikerjakan berdosa tetapi tersilap, bukan karena sengaja, maka juga tidak diberikan dosa. Demikian juga dengan hal-hal yang dipaksa kita melakukannya, maka juga tidak berdosa. Nah, tidak berdosa bukan berarti tidak ada konsekuensi hukum. Ya, bukan berarti tidak ada konsekuensi hukum. Dan ini berbeda dari satu masalah ke masalah yang lain. Oleh ulama, mereka tidak sama dalam hal ini, tapi ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh al-ulama rahimahumullahu jami'an, seperti yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah dan yang lainnya dalam qawaidnya, bahwasanya al-khata'u wal nisyan yaj'alanil mawjuda kal ma'dum wa la yaj'alanil ma'duma kal mawjud. Paham? Udah paham enggak saya terjemah lagi? Udah paham? Enggak. Al-khata'u wan nisyan yaj'alani al-mawjuda kal-ma'dum wa la yaj'alani al-ma'duma kal-mawjud. Salah dan lupa menjadikan sesuatu yang ada seperti tidak ada. Dia ada tapi seolah-olah tidak ada. Dan tidak sebaliknya, tidak menjadikan yang tidak ada seolah-olah ada. Apa contohnya? Ini kalau tidak ada contoh, payah pahamnya. Nah, misalnya karena terlupa bahwa misalnya kita pakai kain sarung. Orang Indonesia sholat pakai apa biasanya? Pakai sarung, iya. Bukan sarung tangan. Sarung? Iya, kain sarung. Nah. Ya, salat pakai kain sarung. Dalam pikirannya bahwa kain sarung yang dipakainya suci, bersih dari najis. Nah, andainya dia salat pakai sarung ini, kan ada najis tuh, ada najis, tapi dia lupa ada najis di sarung itu. Kan bisa lupa kan? Bisa lupa? Bisa. Nah, atau tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Mungkin dia pakai tidak kena najis. Dipakai oleh, ini tidak ada yang punya istri nampaknya, berarti dipakai oleh kawan. Oleh kawan sekos misalnya, dipakai olehnya ternyata kena najis.
tapi dia lupa memberitahukan kepada temannya tadi. Kawan, sarung kamu saya pakai tadi, pas ke toilet kena najis. Nah, dia nak kasih tahu yang pemilik asli seperti yang dia ketahui bahwa sarungnya bersih. Lalu dia solat pakai sarung itu. Solat pakai sarung itu. Nah, najis ada? Ada. Tapi dia tahu apa tidak? Tidak tahu. Dia tidak tahu, berarti tersalah. Nah, kalau pakai kaedah tadi, lupa dan tersalah menjadikan yang ada seperti tidak ada. Berarti sah enggak solatnya? Sah solatnya, karena najis yang ada itu karena lupa atau karena salah seolah-olah tidak ada, seolah-olah dia solat dengan pakaian yang bersih. Jelas? Tak usah tambah contoh Ustaz katanya. Nah, itu salah. Kalau lupa lain lagi, dia sendiri yang buat najis, tetapi dia terlupa. Rasa-rasanya sarung ini sudah dicuci karena sudah 2 bulan libur kan. Jadi najisnya sebelum libur dulu. Ya, karena malas dilipat taruh dalam lemari. Besok aja setelah pulang liburan baru dicuci kembali. Ternyata bukan hanya liburan, pandemi pula datang. Pas balik ke kos atau balik ke kampus, ya, masuk waktu salat, akhirnya diambil aja sarung itu. Dia terlupa. Ya cukup 2 bulan cukup buat kita lupa kan. Ini dipakai salat, Allahu Akbar. Selesai salat, astagfirullah, sarung saya ternyata bernajis. Teringat dia. Subhanallah. Nah, sekarang kalau kita katakan kaedah tadi bahwa tu lupa menjadikan yang ada seperti tidak ada, maka sah salat, maka kita hukum salatnya kita hukum salatnya sah, karena najis yang ada itu karena lupa dihitung tidak ada. Dihitung tidak ada. Contoh lain. Seseorang sedang puasa. Baik puasa wajib di bulan Ramadan ataupun puasa sunat di hari seperti ini, hari Kamis ini. Nah, karena musim panas, dahaga yang luar biasa, dia pulang nampak es tebak di atas meja. Entah siapa beli kan? Melihat itu dia lupa dia puasa. Maka dia makan. Dia makan atau minum ya. Minum air, setelah minum dah habis semuanya, nak tambah lagi, baru teringat astagfirullah saya sedang puasa. Betul? Nah, ini yang seperti ini menjadikan puasanya tetap sah. Sebab minumnya seolah-olah tidak ada akibat lupa. Inilah maksudnya bahwa lupa dan tersalah menjadikan sesuatu yang ada seolah-olah tidak ada. Jelas? Jelas? Nah, lupa dan salah menjadikan yang ada seolah-olah tidak ada, maka dia teruskan salatnya atau dia teruskan puasanya. Apa dalilnya? Walaupun di sini terjadi juga khilaf di antara ulama, seperti dari Imam Ahmad 2 riwayat tentang orang yang puasa minum terlupa. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam, man akala aw shariba nasiyan wa huwa shaim falyahmadillah wal yutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang yang puasa makan atau minum karena lupa, maka hendaklah dia meneruskan puasanya dan hanya
dan memuji Allah karena Allah lah yang telah memberi dia makan atau memberi dia minum. Syahidnya di sini Nabi alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan mereka atau orang yang makan dan minum dalam keadaan puasa dan lupa untuk membatalkan puasanya dan mengqadanya. Berarti kalau tidak dibatalkan dan tidak diqadha artinya puasanya sah. Jelas? Demikian pula misalnya ya, orang puasa lalu dia puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dia pergi umrah dengan istrinya. Umrah Ramadan kan seperti haji kan. Selesai dia tahallul, dia tidak lagi bisa menahan karena beberapa hari tidak ini. Lalu dia berhubungan suami istri karena terlupa sedang puasa. Ya, lupa dia bahwa dia sedang puasa. Nah, bagaimana hukumnya? Maka ulama mengatakan, jumhur mengatakan, sebagian besar ulama mengatakan bahwa puasanya tetap sah kalau dia lupa. Kalau dia lupa. Kalau tidak lupa? Kalau lupa jadi puasanya tetap sah. Kalau dia tidak lupa, dia datang dari Indonesia, pergi umrah di bulan Ramadan. Awalnya dia puasa, selesai tahallul, tidak tahan lagi, akhirnya dia melakukan hubungan di siang hari. Ingat bahwa sedang puasa. Gimana hukumnya Ustaz? Kalau ganti sepakat kita. Tapi kena denda enggak? Kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Antum enggak bisa jadi pakainya. Gimana? Wajib bayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin 60 orang, atau memerdekakan hamba. Gimana? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini dia tidak lupa ini. Kalau lupa lain masalah. Lupa jadi tidak berdosa. Lupa tidak berdosa. Sekarang tidak lupa. Orang Pekanbaru pergi umrah bulan Ramadan dengan suami istri. Sampai di Mekah, selesai ihram, selesai tahallul. Karena setelah tahallul kan dah halal kan? Dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya tentunya, suami istri. Sah tak puasanya? Sah puasanya? Nah, kan sengaja dia, bukan lupa, bukan tersilap. Sengaja. Berarti puasanya batal. Sepakat kan? Sepakat batal? Atau ada ulama lainnya? Kalau tidak terlupa, sepakat bahwa itu batal puasanya. Cuman masalahnya sekarang, apakah dia mesti bayar kafarah karena orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari dengan sengaja tanpa lupa, maka puasanya batal atau nanti diganti, dan kemudian puasa memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Sehari tidak tahan, 2 bulan pula berturut-turut. Kemudian kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, beri makan fakir miskin 60 orang. Jelas? Nah, ini tidak, dia datang umrah dari Pekanbaru. Gimana? Sampai di Mekah selesai tahallul, dia selesai umrahnya, dah tahallul, dia berhubungan sama istri. Sah tak puasanya? Tidak, karena dia tidak lupa. Tidak lupa kan? Nah, apakah wajib kafarah? Kenapa tidak? Karena
musafir. Ahsanta. Ahsanta. Jadi ada dua orang suami atau seorang Mesir, laki-laki dari Mesir, ya, datang ke Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di Makkah dalam kajiannya. Syekh, halaktu, saya celaka Syekh. Kenapa? Saya selesai ihram kemarin, saya selesai ihram, tidak tahan lagi kami berhubungan suami istri di hotel dengan istrinya. Lalu Syekh bertanya, min aina anta? Kamu dari mana? Jawabannya, ana min Mesir. Saya orang dari Mesir. Oh, kalau gitu la alaik. Oleh itu, orang musafir hukum asalnya boleh membatalkan puasa dengan apapun yang batalkan puasa, termasuk berhubungan suami istri. Baik, kalau dia tersilap artinya lupa bahwa dia sedang puasa dan dia bukan musafir, lupa sedang berpuasa dalam hubungan suami istri. Berdasarkan hadis, berdasarkan ayat, sepakat bahwa dosa tidak berdosa. Cuman apakah wajib diqadha? Wajib. Itu tandanya bahwa tidak berdosa bukan berarti lepas dari konsekuensi hukum. Jelas? Nah, artinya memangnya tidak berdosa? Betul tidak berdosa. Cuman apakah mesti dibayar? Mesti dibayar. Nah, apakah dia mesti membayar kafarah yang tadi memerdekakan hamba? Kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, sebagian mengatakan atau jumhur mengatakan karena dia lupa dan masuk konsekuensi tidak berdosa, juga tidak ada denda, sebab denda itu penghapus dosa, maka tidak diwajibkan kafarah karena kafarah itu penebus dosa. Tapi wajib qadha, wajib karena puasa Ramadannya belum terlaksana karena dibatalkan dengan sengaja. Jelas? Dengan tidak sengaja tadi. Dia tidak berdosa, cuman mesti dibayar. Bagi yang mengatakan batal puasanya dengan jima. Apa sebab? Karena kata Imam Malik rahimahullah, ini seperti orang yang meninggalkan salat karena lupa. Dia tidak berdosa, cuman ketika ingat mesti ya, Imam Malik mengkiaskan orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, ya memang tidak berdosa karena dia lupa, cuman dia mesti mengulang puasanya karena tidak sah. Jelas? Nah, tapi jumhur juga mengatakan puasanya tidak batal karena Allah katakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana qala wajabat. Berdasarkan umum ayat itu dan hadis ini bahwa innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan wa masukrihu alaihi, juga tidak batal puasanya. Cuman iskalnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau sudah sampai berhubungan suami istri lupa, ini kayaknya susah itu. Apa sebab? Karena dua orang yang berinteraksi, ini betul-betul kejadian aneh nih. Suaminya lupa, istrinya pura-pura. Ini aneh nih. Tapi kalau memang kejadiannya suami lupa, istri lupa, ya apa boleh buat? Allah sudah katakan tidak berdosa. Kalau tidak berdosa berarti tidak kena kafarah. Tetapi dan juga tidak wajib mengqadha karena puasanya sah. Kecuali di saat sedang melakukan ingat lalu diteruskan aja, kena.
Sama dengan orang yang makan di bulan Ramadan lupa, ya. Piring pertama lupa, piring kedua ingat, tanggung-tanggung basah. Selera sedang naik, akhirnya ditambah bertambah kan. Akhirnya tambahnya 10 pula tambahnya. Ini enggak masuk yang dimaafkan. Karena dia dalam keadaan sadar. Ini berdosa juga, mesti istighfar dan wajib mengqadha. Wallahu taala alam. Jadi jelas ya bahwasanya al-khata'u wan nisyan yaj'alanil mawjuda kal ma'dum. Yaitu salah dan lupa menjadikan yang ada itu seolah-olah tidak ada. Bisa saja seseorang ketika sedang salat tadi ingat sarungnya tidak bersih. Kalau bisa antum tukar sarung tanpa buka aurat dalam sholat, ganti aja, tanggalkan sarung itu dan teruskan sholat. Bisa enggak? Gimana caranya? Ini hanya bisa dikatakan bila antum di dalamnya pakai celana. Maksudnya celana panjang kan? Tanggalkan aja sarungnya, sholat pakai celana panjang. Atau sarungnya 2 lapis. Sarungnya 2 lapis. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan dilepas dalam sholat, harus batalkan sholat, maka dibatalkan kemudian mengulang sholatnya kembali. Kan ada teringat di dalam sholat. Nah, apakah batal yang tadi? Tidak. Misalnya sholat maghrib, 2 rakaat pertama Masya Allah selesai, tak ingat sama sekali. Pas takbir ke rakaat ketiga teringat, astagfirullah, sarung saya tidak bersih. Sarung saya tidak bersih. Nah, gimana caranya? Buka sarung itu, lepas. Kalau lepas tidak ada kain Ustaz. Kalau tidak ada jangan dilepas. Itu. Tapi kalau misalnya ada yang penggantinya, dilepas. Atau bisa saja di saku kita mungkin ada sesuatu yang bernajis, lupa kita keluarkan. Maka di saat ingat dalam sholat, ambil dalam saku, dikeluarkan, ditaruh di sebelah kiri kita, atau di tempat yang tidak ada orangnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Buktinya Nabi alaihissalatu wassalam pernah ketika salat jadi imam, di tengah-tengah salat beliau membuka sendalnya. Melihat Nabi buka sendal, serentak sahabat semua buka sendal. Memang salat boleh pakai sendal? Nah, ini kaji baru nih nampaknya. Kaji lama yang baru diketahui. Bahwa salat pakai sandal lebih afdol daripada salat tanpa sandal. Tapi harus paham konteksnya. Dulu orang salat di lantai tanah. Ini pakai sajadah begini nanti kena lumur kepala kita sama pengurusan nanti. Apalagi pas musim hujan kan, bawa sendal pula ke dalam masjid. Jangan. Jelas mentang-mentang ini lebih besar pahalanya Ustaz, tapi antum bawa bala besar. Bawa bala besar, nanti Ustaz yang dikejar orang gara-gara kajian di Arbaun Nas. Ustaz fatwakan bahwa salat pakai sendal lebih afdal, maka mahasiswa masuk masjid pakai sendal. Enggak, jangan. Ya, kecuali tuan-tuan sedang camping atau sedang berada di luar atau musallanya belum di lantai, atau salat di tanah, di rumput, maka kalau pakai sandal tak usah dibuka. Dengan catatan bersih dari najis. Tapi baru injak tai apa? Jangan. Ya, jangan. Jadi kalau dibersihkan bersihnya, maka Nabi alaihissalam sebelum masuk masjid menyuruh saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya untuk melihat di bawah telapak sendalnya. Kalau tak ada sesuatu qaza, maka dia bersihkan dulu baru masuk ke dalam masjid. Tapi kalau seandainya bersih, maka salat pakai sendal itu ciri khasnya orang Islam sebenarnya. Ciri khas orang Islam yaitu salatnya pakai sepatu atau pakai sendal. Jadi sebenarnya mudah kita. Lebih mudah sebenarnya. Sehingga tidak ada lagi khawatir hilang sendal. Apalagi sendal baru pula kan. Apalagi sendal baru, penitipan enggak ada. Daripada tuan-tuan tidak jadi salat di masjid, lebih baik
bawa ke dalam masjid, tapi minta izin dulu sama pengurus ya. Izin pakai pengurus. Kalau seandainya mengotori masjid atau mengganggu orang lain atau membuat kita terjadi bahan pusat perhatian, maka ditinggalkan karena dia bukan sesuatu yang wajib. Jelas? Jelas toh? Tapi kalau seandainya antum berada di tempat yang orang tidak menganggap aneh itu, sekali-kali jalankan sunnah itu. Misalnya kami kalau di Madinah atau di Makkah, itu biasa orang pakai sandal di dalam masjid, pakai sepatu dalam masjid, lalu dia sholat pakai sepatu. Karena masjidnya rata-rata bersih, sepatunya juga bersih. Gimana tidak bersih? Dari rumah masuk mobil di garasi atau di depan rumah masih lantai begini, keramik juga, terus turun mobil aspal langsung masuk ke pelataran masjid yang juga batu pualam bersih. Sah? Di mana kotornya? Kan tidak ada kotornya. Makanya dia pakai salat sepatunya tersebut. Tapi kalau kita WC kita rata-rata tidak disiram orang. Ya rata-rata tidak disiram, itulah pas nyiram WC hemat dia. Tapi pas wudu, masya Allah, kerannya macam air mancur itu, kerannya kalau wudu. Tapi nyiram rata-rata tidak mau pakai air banyak. Terbalik, harusnya nyiram itu harus banyak supaya tidak meninggalkan oleh-oleh untuk orang yang di belakang kita, oleh-oleh yang tak mau orang terima. Ya, jadi banyak nih kalau oleh-oleh di situ. Pas wudu airnya kecil, pas cebok airnya besar. Jangan dibalik. Pas cebok airnya kecil, pas wudu airnya besar. Nasallahu alaihi wasallam. Nah yang seperti ini tidak mungkin kita pakai sepatu karena di situ ada batas. Ada batas apa namanya? Batas suci. Sendal hanya sampai di sini. Baiklah ikhwani akhwati billah. Jadi yang lupa dan salah atau silap atau terpaksa menjadikan sesuatu yang ada seolah-olah tidak ada. Nah, bila diketahui nanti dalam solat misalnya kita ada najis, maka lepaskan dia, baik di sarung atau di baju atau di mana. Yang penting jangan merusak syarat sah solat yang lain, yaitu menutup aurat kita. Kalau sendal, kalau sempat solat pakai sendal atau pakai khuf, maka itu dilepaskan dalam solat dan itu tidak merusak solat. Jelas? Banyak gerakannya. Ya, selama gerakan itu untuk kepentingan salat, maka tidak membatalkan salat kita. Jelas ya? Nah, tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Nah, misalnya tadi lupa belum salat. Kan belum kan? Apakah lupa itu membuat salat itu seperti ada? Ya enggak. Maka kalau ada orang yang lupa salat atau belum, teringat belum salat, salat dia. Kapan dia ingat? Idza nama ahadukum anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza istayqadha aw zakaraha. Apabila seseorang tertidur atau terlupa salat, hendaklah dia melaksanakannya di saat bangun atau di saat teringat. Karena lupa dan tersalah tidak menjadikan yang tiada seperti ada. Atau misalnya antum bayar utang lupa, ya. Nah, kalau lupa katanya tidak dosa Ustaz, katanya akhirnya tidak dibayar. Tiba-tiba teringat, bayar apa tidak? Mesti dibayar. Ya mesti dibayar. Kalau tidak banyak yang tidak bayar utang nanti gara-gara lupa. Karena lupa dan salah tidak menjadikan yang tidak ada seperti ada. Barangkali dengan demikian jelas perkaranya sekarang bahwa hadis ini luar biasa besar manfaatnya bagi kita, sehingga bila melakukan sesuatu dosa atau meninggalkan sesuatu kewajiban karena tersilap, tersalah atau terpaksa, maka kita aman dari dosa tetapi tidak dari konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya tidak lepas, ya Ustaz ya, tapi dosa insyaallah tidak. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Karena waktu juga membatasi, tidak terasa memang dengan antum ini asik sekali gitu.
ya sejam atau kurang sedikit, tidak begitu terasa. Ya, kalau gitu kita tutup aja lah ya. Kan antum mau pulang kan? Saya mau pergi. Nah, itu. Dia ketemulah hajat kita. Hajat saya nak pergi, hajat tuan-tuan dan perempuan nak pulang. Maklumlah dah petang hari, siap-siap untuk untuk beribadah maghrib nanti. Kan ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan Syekh? Wih, panjang sekali nampaknya. Coba-coba bawa sini. Kalau dapat saya jawab, kalau enggak suruh ustaz yang lain jawab. Nah. Masya Allah. 3. Ya Allah. Perbuatan baik yang dikerjakan dengan terpaksa apakah dapat pahala? Enggaklah. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu dengan niat. Ini gara-gara mertua atau calon mertua datang, terpaksa pergi sholat. Riya aja nih, riya tak dapat. Atau gara-gara nak dapat uang beasiswa, terpaksa untuk taat, juga tidak dapat pahala. Yang dapat pahala itu makana lillahi ta'ala. Jelas? Terpaksa tidak dapat pahala kalau mengerjakan sesuatu dengan terpaksa. Oleh sebab itu jangan tunggu dipaksa. Jangan tunggu dipaksa. Awak kadang-kadang mau pula disuruh kan. Yang kedua, apakah ibadah itu dikerjakan, apakah ibadah yang dikerjakan merupakan ibadah dari konsekuensi hukum atau perbuatan mendapat pahala? Sama. Kita mengerjakan itu satu. Kan ketika kita belajar hadis innamal a'malu binniyat, bagaimana niat itu nak ikhlas? Satu, berniat mengerjakannya untuk beribadah. Yang kedua, beribadah hanya karena Allah. Yang ketiga, berniat melaksanakan perintah Allah. Berarti hukumnya. Yang keempat adalah dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi mengharap pahala bagian daripada niat kita. Kalau ada yang mengatakan, oh kita tidak perlu pahala lah. Tidak, itu bukan lebih tinggi dari yang diajarkan Nabi SAW. Karena diriwayatkan dari dinisbatkan kepada Rabi' al-Adawiyah, seorang wanita yang zuhud, bahwa kita beribadah bukan karena berharap pahala, bukan karena takut neraka, bukan berharap surga, tapi karena cinta. Cinta itu tumbuh karena ada harapan akhir. Iya tak? Cinta tidak bisa cinta begitu saja, dengan harapan. Ya, harapan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tumbuh daripada sesuatu yang ada manfaatnya dari kita. Wallahu ta'ala alam. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan itu kepada kita, bahwa kita beramal karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berbuah ridha, yang membuat kita masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Seorang yang mencuri dan tahu hukumnya, tapi hanya di penjara, hanya di penjara, apakah dosanya diampuni? Tidak di penjara pun kalau dia bertobat diampuni insyaallah. Ya, kemudian harta yang dia ambil itu dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau bisa jangan sampai di penjara. Karena penjara kadang tambah banyak orang tambah ahli dia mencuri. Kalau salah-salah masuk, dia tambah ahli mencuri. Awalnya nyuri habis merampok lagi. Allah musta'an. Ya. Makanya pendidikan di penjara itu perlu dengan cara yang benar. Karena kadang-kadang salah dalam caranya, akhirnya dari penjara awalnya jadi masih di luar penghisap narkoba, di dalam jadi bandar narkoba. Ini juga nauzubillah. Jadi orang mencuri lalu di penjara, ya, apakah dihapus dosanya? Enggak. Ya. Karena hukuman untuk orang mencuri itu bukan penjara, tapi adalah potong tangan. Nah, tetapi kalau dia bertobat di penjara atau tidak di penjara, maka itu insya Allah diampuni dosanya. Tapi karena penjara saja diampuni tidak.
Karena hukumnya bukan itu sebenarnya. Ya, penjara itu sebenarnya itu hanya semacam terapi aja, tahanan. Bukan sebagai hukuman. Ya, bukan sebagai hukuman. Karena hukumannya nampaknya, makanya tidak sukses orang menghukum dengan penjara dimanapun. Di negara manapun penjara tidak sukses menghukum. Ya, sampai pemberontak pun di penjara tambah kuat dia di penjara. Berapa banyak orang yang tahanan politik, ya setelah itu keluar akhirnya berkuasa di negerinya. Jadi penjara bukan terapi yang pas adalah apa yang Allah katakan. Tapi karena itu berlaku, mudah-mudahan juga menjadi efek jera bagi orang yang berlaku, dan di saat dia merasa tersiksa ditahan, akhirnya dia mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kembali bertaubat, taubat an-nasuha. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita dari segala hal yang menimbulkan dosa. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.